Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai asas Planck. Selain asas Planck, kita juga akan membahas sedikit mengenai perpindahan kalor. Kan kemarin Ibu ada tugas untuk mencari tahu mengenai macam-macam perpindahan kalor kan? Jadi dari pembelajaran hari ini kalian harus mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan prinsip dari asas Planck dan juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian kan udah Ibu tugaskan untuk mencari tentang macam-macam perpindahan kalor. Udah kalian cari tahu belum tentang gimana cara kalor itu berpindah, ada berapa macam? Nah, di pertemuan sebelumnya kan udah Ibu jelaskan bahwa kalor itu berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, kalor itu berpindah melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga dengan radiasi. Perpindahan kalor yang pertama adalah dengan cara konduksi. Jadi, konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya adalah ketika kita memanaskan besi. Nah, besi yang kita panaskan itu salah satu ujungnya saja. Ujung lainnya tidak dipanaskan tapi kita pegang. Nah, lama-kelamaan ujung lainnya yang kita pegang itu juga akan terasa panas. Hal ini bisa terjadi karena kalor itu berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi dari ujung besi yang kita panaskan tadi, kalornya akan merambat ke ujung besi lainnya, sehingga ujung yang kita pegang juga terasa panas. Nah, perpindahan itu tidak disertai dengan perpindahan partikel dari besi itu. Gitu. Jadi hanya menghantarkan panas saja besinya. Gitu ya. Jadi kalau yang konduksi itu biasa kita sebut dengan hantaran. Jadi, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas bahwa setiap benda itu punya kalor jenis yang berbeda-beda. Dan setiap benda yang punya kalor jenis yang berbeda-beda itu punya kemampuan menghantarkan panas yang berbeda-beda pula. Nah, benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik itu disebut dengan konduktor. Contohnya ada timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan juga perak. Coba kalian perhatikan di dalam gambar ini, semakin ke kanan itu kemampuan untuk menghantarkan panasnya semakin baik. Jadi yang paling baik untuk menghantarkan panas adalah perak. Sedangkan benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau dia penghantar panas yang buruk itu disebut dengan isolator. Contohnya ada air, batu bata, kayu, styrofoam, udara, dan ruang hampa udara. Nah, semakin ke kanan itu kemampuan untuk menghantarkan panasnya semakin buruk. Berikut ini adalah contoh penerapan bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan pada peralatan memasak. Jadi, pada peralatan memasak itu, bagian yang bersentuhan dengan api langsung itu biasanya dibuat dengan menggunakan bahan konduktor atau bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Bahan yang biasa digunakan adalah aluminium, karena selain bisa menghantarkan panas dengan baik, aluminium juga ringan. Selain itu juga tidak mudah berkarat. Nah, sedangkan pada bagian yang kita pegang atau pegangannya itu dibuat dengan menggunakan bahan kayu, karena kayu itu bersifat isolator atau tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Jadi saat kita pegang itu tidak terasa panas. Perpindahan kalor yang kedua adalah dengan cara konveksi. Jadi, konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, perpindahan panas secara konveksi ini terjadi melalui aliran zat. Contohnya adalah pada saat kita merebus air. Ketika kita merebus air, itu kan nanti air yang terpanaskan itu hanya air yang berada di bagian bawah panci aja kan. Nah, yang bagian atas kan nanti nggak mendapat panas langsung. Tetapi nanti panasnya bisa merata ke seluruh panci. Hal itu terjadi karena air yang berada di bagian bawah panci
itu dia akan mendapat panas langsung, sehingga suhunya akan naik. Air yang suhunya naik itu akan mengalami pemuaian, sehingga massa jenisnya akan menjadi lebih kecil dan dia menjadi lebih ringan. Maka dari itu dia akan bergerak ke atas. Sedangkan air yang di atas yang dingin tadi, dia akan turun karena mempunyai massa jenis yang lebih besar dan akan terpanaskan oleh api. Sehingga nanti panasnya bisa merata, kayak gitu terus mengalir. Perpindahan kalor yang terakhir adalah dengan cara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau perantara. Contohnya adalah panas dari matahari itu bisa masuk ke bumi kita melalui ruang hampa udara. Jadi kan antara matahari sampai ke bumi itu kan nggak ada perantaranya. Jadi dia termasuk ke dalam ruang hampa udara. Tetapi panasnya tetap bisa sampai ke permukaan bumi. Kayak gitu. Contoh lainnya adalah saat kita berada di dekat perapian. Nah, misalkan tangan kita dekatkan ke sumber perapian itu. Nah, dari jarak yang tidak terlalu dekat, itu kita tetap bisa merasakan panas dari api itu. Hal itu terjadi karena panas itu bisa merambat tanpa memerlukan perantara. Nah, berikut ini ada perbedaan dari perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi itu membutuhkan perantara, sedangkan yang radiasi tidak memerlukan perantara. Tetapi perpindahan kalor yang secara konduksi itu medium perantaranya tidak ikut berpindah, sedangkan yang konveksi medium perantaranya ikut berpindah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai asas Planck. Jadi, orang pertama yang mengemukakan prinsip asas Planck ini adalah Joseph Planck. Nah, asas Planck ini menjelaskan bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi itu akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah, sehingga nanti terjadi keseimbangan energi. Contohnya, misalkan kita campurkan air panas dengan air dingin. Nah, setelah mereka bercampur, nanti kan akan dihasilkan air yang hangat. Air yang panas tadi, dia akan melepaskan kalor. Sedangkan air yang dingin, dia akan menerima kalor dari air panas, sehingga nanti dihasilkan air hangat itu. Nah, menurut prinsip dari asas Planck, banyaknya kalor yang diserap oleh air dingin itu sama dengan banyaknya kalor yang dilepaskan oleh si air panas. Sehingga nanti terjadi keseimbangan energi. Gitu ya. Jadi simbolnya kita pakai rumus Q lepas sama dengan Q terima. Yang perlu kalian ingat adalah benda yang melepaskan kalor itu adalah benda yang suhunya lebih tinggi. Sedangkan benda yang menerima kalor itu adalah benda yang suhunya lebih rendah. Gitu. Contohnya, misalkan kita campurkan air yang suhunya 20 derajat Celcius dengan air yang suhunya 80 derajat Celcius. Berarti di sini, air yang suhunya 20 derajat Celcius, dia akan menerima kalor karena dia suhunya lebih rendah. Sedangkan air yang suhunya 80 derajat Celcius, dia akan melepaskan kalor karena suhunya lebih tinggi. Dan nanti akan terbentuk suhu kesetimbangan yang ada di antara angka 20 dan juga 80. Yang nanti kita sebut dengan suhu campuran. Nah, berikut ini adalah penjabaran dari prinsip asas Planck tadi, bahwa Q lepas itu sama dengan Q terima. Q lepas itu adalah milik benda yang suhunya lebih tinggi, sedangkan Q terima itu milik benda yang suhunya lebih rendah. Nah, nanti kita jabarkan. Q itu kan kemarin rumusnya M dikali C dikali delta T. M-nya adalah massa, C-nya kalor jenis, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Di sini, Q lepasnya kita jabarkan. Itu M1 kali C1 kali delta T1. Sedangkan yang Q terima juga sama. M2 kali C2 kali delta T2. Nah, ini 1 dan 2-nya itu hanya untuk membedakan antara dua benda yang kita campurkan. Nanti misalkan benda satunya itu adalah air yang suhunya 20 derajat Celcius dan benda duanya itu adalah air yang suhunya 80 derajat Celcius. Berarti ketika dua air ini kita campurkan, yang melepas kalor adalah benda yang suhunya lebih tinggi.
otomatis air yang suhunya 80 derajat Celcius. Sedangkan yang menerima kalor adalah air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berarti nanti data M1, C1, delta T1 itu adalah milik air yang suhunya 80 derajat Celcius. Masanya berapa, kalau jenisnya berapa, selisih suhunya berapa. Kemudian yang miliknya kita terima M2, C2, dan delta T2 itu adalah data-data dari air yang suhunya 20 derajat Celcius. Nah, yang mau Ibu tekankan di sini adalah cara kalian mencari delta T1 dan delta T2. Jadi, untuk mencari delta T1 atau delta T-nya lepas itu adalah T1 dikurangi TC. T1 itu adalah benda yang suhunya lebih tinggi tadi. Jadi 80 derajat Celcius. Dikurangi TC. TC-nya tadi kan Ibu sebutkan 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk delta T2 atau delta T milik terima itu adalah TC dikurangi T2. Jadi suhu campuran dikurangi dengan suhu yang lebih rendah tadi. Suhu campurannya 30 dikurangi suhu yang rendah 20. Gitu ya. Jadi kalau mencari delta T-nya milik lepas itu T1 min TC, kalau delta T-nya terima itu TC min T2. Nah, kalau masih rumus kayak gini, hanya sekedar rumus awangan kayak gini kan kalian mungkin masih bingung, masih belum paham gimana sih Bu kok ribet banget. Nah, kalian coba pahami dari soal latihan di bawah. Jadi ada contoh cara mengerjakan soal. Nanti kalau kalian pahami benar-benar cara mengerjakan soal itu pasti akan paham. Oh lah gitu toh ternyata gampang. Membahas contoh soal tentang asas Black sebagaimana telah kalian pelajari mungkin di sekolah, bahwa asas Black itu menjelaskan tentang transfer kalor, ya, serah terima kalor, bahwa jika ada lebih dari satu benda yang memiliki temperatur yang berbeda kemudian saling berinteraksi atau bersentuhan, maka akan ada transfer kalor, bahwa yang temperaturnya lebih kecil, ya, akan menerima kalor. Jadi ada dua buah benda, satu memiliki temperatur yang lebih tinggi dari yang lainnya, misal ya, dua buah benda, maka benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan kalor, dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima kalor yang besarnya sesuai dengan yang dilepaskan tadi. Ya, jadi secara matematis dituliskan Q serap sama dengan Q lepas. Itulah makanya ketika air hangat atau air panas yang dituangkan pada gelas kaca, ya, maka lama-kelamaan gelasnya menjadi panas, ya kan? Maka itu sebenarnya yang terjadi adalah serah terima kalor, bahwa air yang memiliki temperatur lebih tinggi dibanding gelas akan melepaskan kalor dan gelas akan menerima kalor tersebut, ya, dimana jumlah kalor yang diterima oleh gelas sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh air hangat tadi. Dan lama-kelamaan kedua zat atau kedua benda tersebut akan mengalami kesetimbangan termal atau temperaturnya sama, yang dikenal dengan temperatur campuran atau temperatur akhirnya, ya. Jadi proses tersebut terus berlangsung hingga temperatur kedua zat atau lebih dari satu zat itu sama, ya. Oke. Sekarang kita bahas contohnya. Air bermassa 200 gram bersuhu 30 derajat Celcius dicampur air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Ini kalor jenis air. Suhu air campuran pada saat kesetimbangan termal adalah ini yang kita bahas tadi, ya. Pertama kita coba gambarkan peristiwanya, bahwa ada air bersuhu atau bertemperatur 30 derajat Celcius massa 200 gram dicampur dengan air mendidih dengan suhu 90 derajat Celcius massa 100 gram. Jadi ini sama-sama air, ya, tapi ini suhunya lebih tinggi dibanding yang ini. Kemudian dicampurkan. Maka sebagaimana konsep tadi, bahwa zat yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan kalor dan zat yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima kalor atau akan menyerap kalor yang besarnya sama dengan kalor yang dilepaskan tadi, ya. Oke. Maka kita tulis, sebelum itu kita cek satuannya, ya. Ini menggunakan gram, masanya di sini, ya. Kalor jenisnya di sini gram, ini untuk massa,
Ini juga sudah pakai gram ya, in temperatur Celcius sudah sesuai. Oke, kita tuliskan persamaannya, Q lepas sama dengan Q serap, ya kan? Nah, Q lepas berarti kita berpatokan di sini ya, yaitu zat yang melepaskan kalori ya, yang ini. Kemudian Q serap yang ini, ya kan? Nah, yang melepas berarti kita masukkan persamaan, karena ini hanya perubahan temperatur ya, maka kita masukkan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T ini adalah selisih temperatur ya, yaitu temperatur awal zat dan temperatur akhir atau temperatur campurannya ya. Tentu temperatur campuran nanti adalah besarnya itu kurang dari 90 derajat dan lebih besar dari 30 derajat Celcius, ya kan? Jadi temperatur campurannya nanti atau temperatur pada saat kesetimbangan termal itu lebih besar dari 30 derajat Celcius, tetapi lebih kecil dari 90 derajat. Jadi antara ini ya. Maka karena kita mencari selisihnya, tentu selisih itu adalah besar kurang kecil, ya kan? Maka kita tulis saja 90 derajat kurang temperatur akhirnya atau temperatur campuran. Ya, karena temperatur campuran kurang dari 90 derajat, jadi besar kurang kecil. Kemudian Q serap kita tulis M kali C kali delta T, yang ini M kali C kali delta T. Nah, delta T-nya karena temperatur campuran tadi lebih besar dari 30 derajat, karena ini kan dia menyerap kalor ya, maka tentu temperaturnya akan naik. Maka temperatur campurannya nanti itu lebih besar dari 30 derajat, maka temperatur campuran kurang 30 derajat, karena kita mencari selisihnya ya. Oke, masanya pakai ini, karena ini kan masanya di sini. Kalor jenisnya kita gunakan kalor jenis air keduanya karena sama-sama zat, sama-sama air ya. Oke, kita masukkan masanya 100, kalor jenis air 1 ke 1 kalori ya, ini per gram derajat Celcius. Ya, ini juga kita masukkan 200, C-nya juga 1 ya. Ini kita kali masuk, hasilnya seperti ini. Ini kita kali masuk juga, hasilnya seperti ini. Maka ini kita pindah ruaskan menjadi plus, ini pindah ruas ke sana jadi plus juga. Maka menjadi 15.000 sama dengan 300 derajat 300 TC ya. Maka TC-nya adalah ini bagi 300 ya, yaitu sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi jawaban yang benar adalah C. Contoh soal yang pertama, air sebanyak 3 kg bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan air sebanyak 5 kg yang bersuhu 60 derajat Celcius. Tentukan suhu campuran kedua air saat mengalami kesetimbangan termal. Karena ada dua air yang dicampurkan, maka kita tandai sebagai air 1 dan air 2. Diketahui massa air 1 atau M1 3 kg dan M2 5 kg. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu campuran atau TC. Untuk menentukan delta T atau perubahan suhu, kita gambar dulu ya dengan garis bantu. Di atas kita tulis yang suhunya tinggi, dan di bawah kita tulis yang suhunya rendah. Suhu campuran tentu akan berada di antara 60 dan 20 derajat Celcius, jadi kita tulis di tengah. Air yang bersuhu 60 derajat Celcius melepas kalor sehingga suhunya turun. Dan air yang bersuhu 20 derajat Celcius menyerap kalor sehingga suhunya naik. Delta T untuk massa 2 atau delta T2 adalah 60 dikurangi TC. Dan untuk delta T1, TC dikurangi 20. Langsung saja kita tuliskan di rumus asas Black. Q serap sama dengan Q lepas. Masih ingat rumus kalor ya? Karena ini sama-sama air yang mengalami perubahan suhu, bisa kita tulis M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Lalu kita tuliskan angka-angka yang sudah diketahui. Karena sama-sama air yang kalor jenisnya sama, C bisa kita coret antara ruas kiri dan ruas kanan. Lalu kita kalikan sehingga diperoleh 3TC min 60. Dan untuk ruas kanan kita kalikan juga dan diperoleh 300 min 5TC. Lalu kita pindah ruas. Min 5TC kita pindah ruas ke kiri. Dan min 60 kita pindah ruas ke kanan. Sehingga diperoleh 3TC ditambah 5TC sama dengan 300 ditambah 60. 3TC plus 5TC menjadi 8TC. Dan 300 plus 60 sama dengan 360.
Angka 8 kita pindah ruas ke kanan, sehingga kita peroleh TC sama dengan 360 dibagi 8. Maka kita peroleh suhu campuran atau TC-nya sama dengan 45 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua, ibu menyiapkan air hangat untuk memandikan adik. Ibu memasukkan air dingin bermassa 4 kg dan bersuhu 25 derajat Celcius ke dalam bak mandi. Setelah itu, ibu mencampur air panas bersuhu 85 derajat Celcius dari termos. Agar suhu air hangat menjadi 35 derajat Celcius, berapakah massa air panas yang harus ditambahkan? Massa air dingin kita tulis sebagai M1 dan air panas kita tulis sebagai M2. Diketahui M1 4 kg. Dan suhu campuran atau TC 35 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah M2 atau massa air panasnya. Kita buat dulu garis bantu untuk menentukan perubahan suhu atau delta T-nya. 85 derajat Celcius kita tulis di atas, 25 derajat Celcius kita tulis di bawah. Dan suhu campuran 35 derajat Celcius di tengah-tengah. Air yang bersuhu 85 derajat Celcius melepas kalor sehingga suhunya turun, dan air yang bersuhu 25 derajat Celcius menyerap kalor sehingga suhunya naik. Delta T2 diperoleh dari 85 dikurangi 35, hasilnya 50. Dan delta T1 diperoleh dari 35 dikurangi 25, sama dengan 10. Langsung saja kita tuliskan di rumus asas Black. Q serap sama dengan Q lepas. M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Lalu kita tuliskan angka-angka yang sudah diketahui. Karena sama-sama air, kalor jenisnya sama, C di ruas kiri dan ruas kanan bisa kita coret. Lalu kita kalikan, sehingga pada ruas kiri 4 dikali 10 hasilnya adalah 400, dan di ruas kanan M2 dikali 50, kita tulis 50 M2. 50 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 400 dibagi 50. 400 dibagi 50 sama dengan 8, sehingga massa air panas yang harus ditambahkan adalah 8 kg.